Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dieva Naswa Aidelia dengan NIM K2522022 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat desain dan simulasi aliran fluida turbin air jenis crossflow pada software SolidWorks. Buka menu assembly. Insert part turbin air yang sudah dibuat sebelumnya. Tata part turbin air sebelum dirangkai menjadi satu. Lalu gunakan tools Move with Riot untuk memutar part supaya mudah untuk diassembly. Untuk part cover samping, copy lalu paste pada sisi sebaliknya. Gunakan lagi tools Move with Riot untuk memutar part cover samping. Mulai assembly dengan tools Mate.
Jika semua part sudah terangkai, klik centang. Lalu buka menu library, pilih ANSI-INS, pilih bearings, pilih ball bearings, dan pilih instrumen ball bearing AFBMA 12,2. Sesuaikan ukurannya pada part shaft. Jika sudah, ubah ukuran atau size-nya. Lalu pada kolom number of balls, pilih opsi full, dan pada kolom display, pilih detail. Lalu putar pandangan ke sisi sebaliknya untuk menambahkan bearing pada sisi shaft sebaliknya. Gunakan Toolsmith untuk menggabungkan ke bagian cover samping. Supaya putaran shaft, bearing, dan bilah sesuai, gunakan Toolsmith untuk menyelaraskan sudut bilah, bearing, dan shaft. Maka proses assembly sudah selesai. Jangan lupa untuk save file assembly turbin air ini. Langkah yang pertama adalah buka Tools Wizard. Lalu pada kolom Project Name, sesuaikan namanya. Lalu klik Next. Dan klik Next lagi. Lalu pada kolom Analysis Type, pilih External. Lalu centang kolom Gravity dan Rotation. Lalu klik Next. Lalu pada kolom Liquids, kita akan memilih Water, lalu klik Add. Pada kolom Flow Characteristic, centang kolom Cavitation, lalu Next. Kita next lagi. Pada kolom velocity in x direction, ubah angkanya menjadi minus 100 m/s. Lalu klik finish. Kita zoom out. Lalu sesuaikan ukuran dengan klik computational domain
Sesuaikan ukurannya dengan bentuk desain turbin air. Lalu kita cek apakah ukurannya sudah sesuai dengan desain turbin airnya. Lalu klik kanan pada Rotating Regions. Lalu klik Insert Rotating Regions. Kita pilih batang shaft. Pada kolom parameter, kita ubah menjadi minus 100 watt per S. Lalu klik kanan pada Goals, pilih Insert Global Goals, centang semua kolom pada Velocity X, lalu klik centang. Pada nama project, klik kanan, lalu klik Run, kemudian klik Run lagi. Tunggu hingga proses running selesai. Jika sudah selesai, maka kita telah mendapatkan hasil dari pengujian flow simulation. Lalu klik tanda silang. Pada menu Computational Domain, klik Hide. Pada menu Result, klik kanan pada Flow Trajectories. Pilih menu Pick from Screen pada area intake bagian depan. Lalu beri tanda titik-titik menggunakan pick points. Jadi lokasi tanda titik-titik bebas selama masih di dalam intake.
Langkah selanjutnya adalah pilih static trajectories, lalu pilih lines. Pada kolom line width kita ganti menjadi 1, kolom pressure ganti dengan velocity, jika sudah kita klik centang, lalu tunggu hingga proses running selesai. Setelah proses running selesai, akan muncul tampilan dari hasil flow simulation pada desain turbin air. Lalu ganti angka paling atas pada tabel warna flow trajectories 1 dengan angka 110, lalu enter. Kita bisa mengubah tampilan velocity ke tampilan pressure. Tunggu hingga proses running selesai. Lalu akan muncul tampilan dari pengujian pressure sebagai berikut. Bukalah desain yang sudah di-assembly. Ganti view model menjadi Motion Study 1, lalu pilih Motion Analysis pada pilihan Type of Study. Jika sudah, atur parameter penggerak runner dengan mengklik icon Force pada kolom Motion Manager. Lalu pada kolom Type, pilih Torque. Dan pada kolom Direction, pilih Action Only. Jika sudah, kita klik kolom Action Part dan Torque Direction, lalu pilih bagian luar shaft. Dan pada kolom Force Relative to, pilih Phase pada shaft. Lalu pada kolom Force Function, kita ganti menjadi Segments. Lalu akan muncul halaman Function Builder untuk mengatur parameter torsi. Pada kolom Value, kita isikan angka 1,24 pada baris pertama, lalu klik Enter. Lalu pada kolom Start X diisi angka 0, dan pada kolom End X diisi angka 5. Pada kolom Value baris kedua isikan angka 0. Jika sudah, klik OK. Jika sudah, klik tanda centang, klik icon Calculate, lalu tunggu hingga proses running selesai. Selanjutnya kita akan menampilkan data putaran hasil dari Calculate yang telah dilakukan dengan mengklik toolbar Result and Plots pada kolom Motion Manager. Pada kolom Select a Category,
pilih displacement atau velocity atau acceleration. Pada kolom select a subkategori, pilih angular velocity. Pada kolom select ratio component, pilih magnitude. Kemudian pilih phase dari shaft untuk diisikan pada kolom feature. Lalu pilih fitur generator untuk kolom komponen to define X, Y, Z direction. Lalu klik centang. Lalu akan muncul hasil dari plot 1 angular velocity untuk putaran turbin air dalam bentuk grafik. Ekspor data ke Excel dengan klik kanan plot 1 pada result di kolom motion analysis, kemudian pilih export to spreadsheet. Lalu kita dapat mengamati hasil dari plot 1 pada file Excel. Jika sudah, kita bisa menyimpan file Excel tersebut. Selanjutnya, kita akan menampilkan data dari putaran generator dengan klik toolbar Result and Plots. Setelah itu, pada kolom Select a kategori, pilih Displacement atau Velocity atau Acceleration. Pada kolom Select a subkategori, pilih Angular Velocity. Pada kolom Select Result Component, pilih Magnitude. Pilih phase dari shaft untuk mengisi kolom fitur. Lalu selanjutnya pada kolom komponen to define X, Y, Z direction, pilih fitur generator. Lalu klik tanda centang. Hasil data dari putaran generator akan muncul dalam bentuk grafik. Lalu ekspor data ke Excel. Dengan klik kanan pada result di kolom motion analysis, kemudian pilih export to spreadsheet. Lalu akan muncul data plot 2 hasil dari putaran generator yang dapat kita amati di file Excel. Jangan lupa untuk menyimpan file Excel plot 2 ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.